panas bisa mengganas. Wah, makin ganas kayaknya. Makin ganas. Jangan cemas, sumpah panas, jangan lemas. Oh, sumpah panas. Oke. Bagusnya gambarnya. Oke, sip. Banyak doang cabai rawit. Jadi nggak tinggi-tinggi dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas dari Cilegon, Banten, tentunya bersama dengan KSP atau Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, teman saya ini barusan nguap nih. Bos, lagi ngantuk, mudah-mudahan enggak nih. Iya. Boy, apa kabar Boy? Baik, I'm okay, man. Mantap nih ada bintangnya. Yoi. Bintang apa? Artinya apa tuh? Yoi, I'm general, man. Oh, general. Yes. General. I am, yeah. Utara apa selatan nih Amerikanya? It depends. Depends ya, It depends tergantung. Yeah, you know, you got it. Yo, man. I got it, man. I can read your mind. Oke, kali ini siapa nih bintang tamunya? Bus, ini bintang tamu top banget nih. Aduh, ngeri, bintang mesti hati-hati kita. Wih, ngeri kenapa? Karena ini bintang tamu, suaminya polisi, bos. Oh ya? Gue Jadi pikir Sule suaminya. Mirip tuh, mirip Jadi- mantan Sule. Jadi kita mesti hati-hati, nggak boleh sembarangan. Oke. Ya kan? Kita boleh bercanda tapi nggak boleh sembarangan. Wah. Kalau nggak ditangkap kita. Tembak, mau tembak. Ini ditungguin nih. Nah, gitu ya. Ditungguin, bos. Sama suaminya ditungguin. Suami, aduh. Bawa cebeng. Iya. Oke, lo Mau kabur? ah, Kabur. Takut ditembak. harus tarikan lagi kayaknya nih. Jas makin hitam aja gue lihat. Duit makin banyak aja nih gue Amin, lihat. Sepatu nggak tahan nih. Hah? Sepatu hitam putih semua, gila matching banget lo, top lah, makin lama makin jauh lah kita deh, ya kan? Joffrey Sudarsono berat deh, Joffrey Sudarsono. Oke, selamat datang narasumber yang luar biasa, yang cantik, yang apa lagi ya? Yang oke banget lah, susah saya ngomongin. Saya kalau lihat lawan jenis suka nggak bisa ngomong. Bener ya? Ya, selamat datang Mbak. Halo. Di Sofa Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Halo. Coba Chef. datang, ya. Ya kan? Ini yang namanya Mbak Poppy Ferdias. Iya. Ferdias itu nama suaminya. Oh, Nama, nama pengawalnya. Jangan macam-macam. Iya. Nah, ini seorang entrepreneur sejati Gimana? yang dimiliki oleh Kota Serang. Di Serang top. Sebut nama beliau satu ini, beres. Beres. Sepatunya udah ngeliat. Itu dari tadi gue denger les sampai keinjak, bos. Penyanyi dangdut, man. Ini Mbak Poppy ini di Serang top banget. Ya, bos. Ini model. Dia Oke. seorang model. Mantan guru atau masih Nah, mantan guru, menarik nih. guru SD. Guru. Ya kan? Ha. Guru. Terus? Punya profesi juga makeup artis, rias pengantin. Wah, kreatif. Aduh, apalagi saya nggak tahu nih. Tambah lagi suaminya polisi. Tapi ini suaminya juga unik nih. Ya kan? Kalau mendampingi istrinya tidak berpakaian dinas. Oh ya? Karena punya pekerjaan lain, yaitu sebagai video dokumentasinya. Iya. Oke. Ini pinter juga nih Mbak Poppy nih. Daripada gue bayar orang, laki gue aja gitu loh. Bener-bener. Iya kan? Jagain sekalian. Bini gue nggak mau kalau begitu. Kenapa tuh? Cemburu. Gue malas ikutin lo. Gila. Kiri kanan main colek sana colek sini, nggak bener lo kata. Ya, gitu. Ini mah. Kalau lo gimana? Kalau gue nggak ke situ juga Nggak, sih. jangan belaga alim deh. Tapi bagus dijagain. Yo. Bagus. Oke, Mbak Poppy. Iya, Terima kasih Mas ya Ali. udah hadir Iya. di Soal Panas. Saya nggak tahu udah mulai anget belum. Nah, Belum ya. mulai. Oke. Ini ngomong-ngomong, aduh, seorang entrepreneur sejati, asal Kota Serang. Di Kota Serang Anda ini cukup populer. Kalau lihat usianya sih masih muda banget, 33 tahun. Ya, 33. Iya kan? Enggak, ini pertanyaan saya yang pertama adalah, ini kegiatannya begini banyak,
ditambah suaminya polisi, bagi waktunya gimana? Hah? Ya, bagi waktu ya gampang, tinggal dibagi, Mas. Ya, potong-potong gitu ya? Iya, tinggal dipotong. Gue juga bilang sama lo, nggak usah repot-repot bagi waktu, ambil pisau potong-potong. Potong-potong aja. Terus. Ya. Kalau ini kan kebetulan kalau guru udah resign ya. Dari 2020 itu udah nggak jadi guru lagi. Cuma masih banyak nih senengnya jadi bu guru itu, mau sampai kapanpun tetap dipanggil bu guru sama anak-anak murid kita yang dulu. Jadi kalau ketemu di jalan nih masih dipanggil bu guru. Jadi gitu. pahlawan tanpa nama ya? Guru ya. Jadi begini, kapan terakhir jadi guru? 2020. Nah, Sebelum pandemi. 2020 sebelum pandemi. Ya. Oke. Guru itu kan identik guru ya. Guru itu identik sederhana, Ya, kemudian digugu dan ditiru. digugu dan ditiru, kemudian duitnya nggak seberapa kalau di Indonesia kan. Nggak seberapa banget gitu. Apalagi image tentang guru honorer. Kalau saya baca beritanya tuh hampir 95% kisahnya sedih aja gitu loh. Apa bener sih? Iya, aduh, mau dibilang Tunggu, enggak, ini emang Mbak, benar ya kan? Waktu Gimana? jadi guru itu, guru tetap atau honorer? Masih honorer. Nah, itu gimana tuh? Selama hampir 10 tahun loh. Dari 2010. Gila, 10 tahun Iya, honorer. dari 2010. Apa kesedihannya di guru honorer sih? Buka aja deh, kan udah nggak jadi Kesedihannya. guru. Yoi. Nggak apa, biar tahu semua. Biar tahu nih, Iya, biar menterinya kesedihannya itu benar-benar kalau yang sekarang sih mungkin udah banyak diangkat nih, udah banyak yang bilang apa sih gaji cuma 200.000 sebulan, 200.000. 300.000 itu benar adanya. Ada, itu itu benar beneran. ada dan saya ngalamin gitu. Nah. Sampai terakhir Hah, keluar pun 200.000 sebulan? ya 200 sampai 300. Saya sampai keluar 2010 pun masih 300.000. 300.000. 300.000. Kalau ngandelin gaji beneran, itu cukup buat apaan 300.000? Beli gas saya udah habis. Benar, Kalau beli benar. gas, beli lipstick udah habis. Nah, iya, Ya. jadi sebenarnya apa ya, maksudnya sedih juga gitu ya, kita sebagai tenaga pendidik yang emang udah kerja dari hari Senin sampai Sabtu kan, full time, kita libur hari Sabtu, hari Minggu aja, tapi maksudnya kalau kita ngelihat dari segi finansial ya sama sekali nggak ada apa-apanya gitu, tapi saya bertahan loh sampai 10 tahun. Iya. Gitu. Maksud saya begini, apa sih, kenapa sih bisa separah itu ya? Sorry, Iya, aku mesti bilang Pak, kondisi guru honorer itu parah banget gitu, sehingga kamu tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk keluar menjadi Iya. apa profesi lain gitu. Iya, sebenarnya bukan Padahal nggak di Jerman nyaman tuh karena guru mahal itu. sekali. Iya, betul. Di Jerman, di Jepang, di negara maju. Apa sih yang salah dengan negeri ini? Apa mau bilang aja? Apa yang salah sama negeri ini? Tanya pemerintah dong. Iya. Ya, makanya. Kalau kita nanya cuma dari ini akar aja. rumputnya. Gitu ya. Kalau aku kemarin itu jujur Li, mungkin bukan yang Apa jujur li? Jujur Li. Boleh juga. Bahasa kekinian. Iya, Jujur Li juga. milenial ya. Jujur Li. Jujur Li, Iya ya. kan? Jujur Bukan Li. honestly lagi, jujur Li. Oke, jujur Li kemarin tuh sebenarnya resign bukan satu-satunya alasan kalau gajinya kecil. Mungkin lu? dari maksudnya kalau misalkan emang bermasalah dengan honor segitu, ya udah dari setahun kerja aja. Ini kan iya. sampai bertahan sampai 10 tahun. Iya. Nah, sebenarnya di situ tuh ada sisi apa ya? Bukan aji mumpung sih ya, keberuntungan. Jadi semenjak jadi guru itu akhirnya sempat viral juga loh waktu 2016 itu. Sempat viral itu guru ya mungkin dibilang cantik ya karena wanita kali ya. Jadi dibilang guru cantik asal dari Serang tapi berprofesi lain waktu itu sebagai model gitu. Mungkin yang diangkat itu. Tapi kasus kamu kan kasus kamu 1001, artinya tidak semua orang beruntung menjadi cantik dan terpilih menjadi model. Ntar lu Iya. ada suara-suara aneh nih. Apa aneh? Injek aja. Nggak bener nih. Aduh. Siapa itu Mas? Udah lama nggak nongol, udah lupa. Iya. Lupa. Lama di baju. Iya. Lama dia lebaran baju, begaul sama air. Lupa begini. Nah, terus Terus Mbak? Iya. Akhirnya kan karena ada kesempatan waktu itu Iya. pas lagi viral sebetulnya waktu itu memang udah terbentuk dulu nih Aku Popinya. Kan aku nge-branding diri tuh sebagai Aku Popi di Instagram. Jadi sampai sekarang tuh orang taunya Aku Popinya Aku itu. Popi. Ya. Iya, iya. Nama Instagramnya Aku Popi. Jadi kalaupun di present dimanapun tetap akunya disebut gitu Aku Popi. Iya, iya. Akhirnya viral dan ya akhirnya dulu tuh masih di apa ya masih jalanin. Semua Iya. dijalanin yang bisa dilakuin dijalanin. Itu umur berapa saat itu? Masih umur 2014, 24, baru 24 tahun. 24? Ya. ya, kesadaran untuk branding dari seorang guru honorer kemudian bisa mencitrakan diri sebagai model dan berjibaku lah. Ini yang saya punya, ini adalah modal saya. Bisa keluar dari zona zona keterpaksaan kalau boleh saya bilang ya.
dengan gaji honorer segitu, Iya. tapi aku sadar aku punya potensi lebih, kemudian aku harus membranding diriku begini. Itu kan butuh sebuah konsentrasi dan niatnya. Apalagi menjaga merawat kecantikan. Oke, kamu sudah punya inner beauty atau punya look yang bagus ya. Tidak semua guru begitu. Kesadaran itu bagaimana bisa dibentuk, kemudian mencitrakan diri, this is my potential and I have to move on gitu. Ya, itu berawal dari hobi. Oh, hobi. Jadi hobinya itu Hobinya ngajar. bukan, yang ini kan good looking atau dan lain sebagainya di luar gurunya. Kalau guru emang kayak udah passion dari dulu pengen ngajar. Cuma gitu? ya kata mama sih zaman dulu kalau ditanya cita-citanya jadi apa, pengen jadi guru katanya. Ya, dulu emang zaman orang-orang tua Sampai saya dulu guru tuh top banget. Iya. Iya. Nah, Iya kan? tapi waktu itu pernah zaman-zamannya foto hunting. Dulu kan kayak di hutan-hutan, di rel kereta. Dulu tuh sampai bayar fotografer pengen difotoin. Saking Oke. hobinya banget foto, narsis ya dulu Mas. Oke. Gitu. Narsis dulu tuh kan. Jujurli itu ya? Jujurli. Jujurli. Jujurli kayak zaman dulu tuh kayak narsis banget sih, foto-foto terus di mana-mana foto. Tapi ternyata di situ justru awal mula istilahnya aku pop itu dibentuk. Nah, suka foto-foto dan pas lagi ada modeling yang apa ya? Aku tuh sampai jualan juga. Kan aku jualan dulu brandnya disebut boleh? Boleh. Sophie Martin. Dulu Sophie Martin oh, kan Sophie lagi Martin. besar-besar banget Iya, di iya. zaman anak kuliahan. Oh, cerai tuh Sophie Martin tuh. Apa? Sophie Martin kan Iya. cerai kan? Jadi Sophie sama Martin. Iya Ada beneran. apaan Serius ya? bos. Gue udah serius denger. Sophie Martin tuh lagi bini. Terus cerai. Jadi Sophie sama Martin. Aduh. Nggak tahu deh. Taunya Roy Martin. Oke, iya dulu tuh jadi karena jualan, kan zaman kuliah itu banyak banget nih pengen beli baju karena dulu kuliahnya tuh pakai baju bebas. Oke. Jadi pengen banget nih namanya tiap hari ganti baju, ganti sepatu, enggak sih ganti sepatu, cuma baju aja gitu kan. Enggak, itu Heeh. hobi-hobi begitu tuh hobi kan? Hobi, karena Hobi kan dari- seneng. Dari hati yang senang. Iya, hati yang seneng gitu. Nah, Akhirnya ada nggak? ngapain gitu? Nurun gitu dari babe atau dari Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya yang apa ya berkecimpung di dunia modeling sampai jadi buka usaha gini, sendiri, kan saya gini nih, sendiri kalau di saya dulu keluarga. pertemuan keluarga tuh anak gua kayak ibunya persisnya kenapa dandan mulu gitu lah kayak gitu kan. Nah, ada tuh pameo gitu. Iya ada. Ini Nah, nggak ada, nggak sama ada. sekali nggak ada. Bener-bener basicnya ya emang hobi sendiri gitu, karena seneng dandan. Tapi kata mama dari umur 3 tahun udah seneng megang lipstick gitu. Oh, gitu. Udah Umur 3 centil, tahun? iya. Buset deh. Udah centil, makanya Gua kalau punya anak-anak anak yang kayak gitu, mau kemana sih lu? Kalau gua umur 3 tahun nggak doain terasi. Nah, makanya udah jadi chef. Senang asin. Iya, Karena itu makanya kalau jadi itu, chef. Lo mau makan apa terserah, akhirnya jadi chef kan? Iya. Iya kan? Iya. Soalnya terasi kan bau-bau kaki dikit. Iya. Ini balik ke tamu kita lagi nih. Tapi kan ada latar belakang pendidikan formalnya Iya. sekolah guru. Iya. Mungkin itu ya yang apa namanya mendrive Anda. Gue udah sekolah guru, udah lulus, emang bener-bener gue udah mesti jadi guru gitu kan. Cuman gue jadi guru yang agak tampil beda lah karena gue secara fisik oke. Ini akan jadi sorotan. Selain gue beribadah, gue ketemu orang tua banyak, apalagi guru SD nih, ketemu orang tuanya mungkin yang juga beda umurnya nggak sama, beda Iya. nggak banyak kan. Iya. Kepikiran nggak saat itu selain beribadah sebagai guru, terus Anda dengan hobi Anda tadi, Anda mau menciptakan network gitu loh. Jadi hubungan dengan siapapun mungkin bisa, gue bisa berkarya yang lain nih selain jadi guru kalau gue kenal banyak orang-orang tua gitu. Ada nggak pikiran gitu? Kalau dari sekolah, jujur enggak. Jujur, Li. Jadi networknya itu justru di luar sekolah. Jadi ngebangun network, ngebangun orang-orang baru, ketemu orang barunya itu justru di luar. Jadi kalau di sekolah ya fokus ke ngajar sebagai guru dan wali murid gitu, nggak lebih gitu. Kalau misalkan di luar kan ikut komunitas juga, ikut komunitas hijab yang akhirnya dari situ emang secara nggak sadar akhirnya menaikkan nama aku secara alamiah gitu dari Iya, situ. iya. Yang aku harus make up sendiri, jadi aku belajar sendiri otodidak, ngeliat di YouTube dan lain sebagainya, bener-bener jadi banyak banget lah tempat belajar itu nggak harus formal aja gitu. Makanya dari situ bisa make up ini balik, gitu. Ini saya suka nih, ada orang muda tapi punya cita-cita jadi guru gitu loh. Iya. Ini top banget nih. 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun lagi. loh. Jadi Iya. balik ke sekolah tadi tuh. Iya. Anda kan sekolah guru
sekolah guru, sekolah dasar ya? Ya, sekolah dasar. Nah, satu, kenapa sekolah dasar? Ya kan? Terus yang kedua, Anda udah nggak ngajar lagi. Nggak sayang tuh ijazahnya. Iya, itu banyak sih. Sebenarnya pertimbangan kenapa bisa sampai 10 tahun tuh karena ngelihat orang tua juga, chef, mas, kayak gitu. Orang tua udah nguliahin aku, sekolahin aku sampai tinggi gitu kan, setara sarjana, tapi aku nggak dipakai gitu untuk menjadi guru lagi. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sisi lain, kita itu ngajar nggak cuma di sekolah aja kok. Nah, walaupun sekarang udah punya ijazah, dasarnya pendidikan, akhirnya punya modal untuk ngajar hal lain. Nah, sekarang ngajar make up kayak gitu. Jadi sebenarnya ya pendidikan itu kan sebenarnya nggak sempit di situ aja, Universal formal lah, aja. universal ya. Ya, banyak global. Kita bisa jadi pengajar make up, pengajar pakai hijab, bahkan di sosmed aja kita bisa jadi bu guru. Nah, sekarang tuh aku lagi bener-bener gencar banget. Akhirnya boom banget sekarang, followers naik pesat cuma seminggu kayak hampir 8.000 seminggu gitu. Karena aku udah mulai fokus lagi untuk ngajarin tutorial hijab, make up kayak gitu. Oh gitu. Sebenarnya orang-orang banyak di medsos? di Instagram. Di Instagram. Gimana ya? Satu keinginan jadi guru, terus ngelompat ke bidang lain tuh. Nah, itu kan pasti ada yang bisikin gitu loh. Ah, Pop, lu kan cantik, lu kan keren, lu kayaknya bagus jadi model, lu kayaknya mesti belajar ini lo, jadi itu lo, pasti laku lo. Ada nggak yang gitu? Justru dari dosen sendiri kan, sampai aku lulus pun masih ini ya, apa sih, silaturahmi ke kampus, ketemu sama ketua prodi. Beliau juga pada tahu. Jadi ternyata ya di belakangku itu mereka pada ngomongin juga, ini nih Poppy nih lulusan dari UPI loh, murid-murid kita kayak UPI gitu. dulu ya? Iya, dari UPI. Halo anak-anak UPI. Jadi dulu tuh justru yang dorongan sendiri tuh dari Kaprodi yang aku dulu pernah kuliah gitu. Poppy kenapa nggak ngambil kesempatan? Ya itu tadi, kenapa masih ngejalanin yang honorer nggak seberapa tadi gitu. Ya kalau aku waktu itu sih mikirnya mungkin rezeki aku dari situ. Walaupun aku di sekolah ikhlas dengan bayaran yang tadi cuma beli lipstik aja nggak cukup, tapi di luar sana akhirnya aku mendapatkan rezeki lain, tapi sebagai titel sebagai guru. Nah, waktu Anda jadi guru dulu tuh menyampaikan niat itu ke orang tua dong pastinya kan? Saya mau jadi guru aja gitu. Iya, emang udah dari awalnya jadi Orang guru tua happy karena nggak dengar? justru kalau turunan orang tua tuh nakes tenaga kesehatan. Kayak dari kakek aku dua-duanya perawat, terus papa juga. Nah, kalau Jadi ini keluarga pengabdi semuanya? iya, kebanyakan pengabdi, bukan Wah, pengabdi luar ini ya. biasa. Keren. Udah Saiton. Nah, jadi aku mau tanya ya, kalau kamu sebagai guru itu adalah pendidik yang akan menghasilkan ijazah dan kepandaian murid ya. Nah, zaman sekarang ini, bahwa bener nggak sih bahwa sekolah itu sekarang ada di YouTube? Artinya fungsi sekolah itu sekarang lo mau belajar masak, mau belajar melayani, make up, semua sudah ada tutorial di YouTube. Jadi fungsi ijazah sekarang bagaimana menurut kamu? Ya, fungsi itu kan sekarang pekerjaan nggak semua melek digital ya. Jadi nggak semua juga ya tadi, mungkin nggak semua yang seberuntung aku misalkan dibilang good looking lah atau punya potensi di bidang lain selain pendidikan. Nah, sebagian orang yang mungkin istilahnya kurang hoki di dunia digital pasti butuh kan namanya di perkantoran, dan perkantoran juga pasti butuh orang-orang yang berkompeten. Dan itu juga nggak bisa dengan hanya pendidikan kita lewat YouTube. Kita cuma bisa pengetahuan kayak aku, pengetahuan make up, masak, mungkin chef juga banyak sharing di YouTube kayak gitu. Tapi kan itu nggak formal, nggak bisa untuk kita ngelamar kerja mana ijazahnya udah nonton YouTube kan, nggak gitu. Jadi tetap Tapi kita harus masa depan seperti itu. Who knows ya, cuma maksudnya tetap ya kita kan tertulis harus punya ijazah untuk ngelamar, harus ada CV, harus ada riwayat hidup. Masa kita cuma modal YouTube doang bisa kerja di satu perusahaan, kayaknya nggak make sense banget. Makanya walaupun di era digital 4.0 ini, tapi tetap butuh ijazah. Tapi gini, ada satu hal yang menarik buat catatan saya. Sekarang kan ini banyak anak muda yang ganteng, ya kan, cewek-cewek yang cantik, tapi tidak bisa mensyukuri ciptaan Tuhan gitu. Dalam arti kata gini, wah gue dikasih keadaan fisik begini sama Tuhan, gue harus manfaatin yang bener lah. Nah kalau si Mbak Poppy ini kayaknya dia manfaatin gitu ya. Haji mumpung. Tuhan kasih gue modal yang luar biasa,
aduh gue masih manfaatin lah. Kesadaran dirinya tinggi akan Iya kan? potensinya. Nah itu nggak ada yang bilangin ya? Nggak ada yang ngasih tahu, kok nggak ada. lo tuh kan keren, lo gini-gini, udah lo jadi model. Atau lo belajar mereka, pasti laku deh gitu. Iya, karena terjadi gitu aja Mas. Jadi kayak misalkan aku ikut lomba. Apa kepaksa karena duit? Kayaknya salah satunya itu. Oke, jujur li ya. Jujur li. Jujur Jadi li. namanya kita butuh dapur ngebul ya. Gimana nih cara otak untuk ngasilin duit? Nah itu awalnya. Tapi kalau misalkan yang di modeling ini, jujur itu bukan tadinya orientasinya bukan ke uang, tapi lebih ke pengalaman karena nggak tahu kalau ikut lomba itu ternyata akan jadi model gitu loh, Chef. Oh, gitu. Iya, jadi aku cuma ikut kompetisi hijab karena diajak teman. Yuk, Pop daftar gitu kan. Pas daftar, ini ngapain? Ternyata lomba make up. Nah itu tadi aku udah punya modal dari YouTube caranya bermake up. Terus ternyata menang. Terus ikut lomba lagi di Tangerang, menang lagi dan akhirnya dari situ seminggu kemudian dapat panggilan untuk foto katalog baju muslim. Dari situ udah mulai dikontrak beberapa bulan, beberapa tahun. Jadi ada brand-brand ini masuk ya, Anda gitu. punya specialty ya? Model untuk pakaian-pakaian Muslim gitu? ya. Iya. Untuk sekarang iya, karena waktu sebelumnya yang sebelum 2014 itu 2018 udah sempat ngerintis sebagai model yang tadi di Shopee Martin. Nah, itu belum berhijab, tapi kalau setelah 2014 ke sini udah totally hijab. Itu udah Gitu. udah tampil di mana aja? Hanya di Serang aja? Di Serang, di Jakarta, sempat ke Bandung juga, Oh ya? iya. Catwalk juga? Catwalk. Oh ya? Untuk kayak launching produk baru gitu. Terakhir di Lembang juga gitu. Oh ya? Gimana panggilan aja. Jadi yang saya ambil kesimpulannya adalah kesadaran diri akan potensi, sehingga dia bisa Iya. membangun image sendiri. Emang harusnya begitu. Harus begitu ya. Harus Iya. begitu. Jarang deh, itu SDM loh, itu kualitas SDM. Iya. maksudnya. Jadi seperti yang pernah kita bahas, bagaimana menjadi manusia-manusia berkualitas star quality. Yo, Nah, Star itu. quality, istilah gue itu. Ngomong-ngomong Mbak, Bapak gue, Iya, itu alis kirim makanan bisa sama, ada teorinya nggak tuh? Apanya? Diukur kan ini? Alis kirim makanan Ini bisa diukur sama. dulu. Ada teori gimana tuh? Diukur ada penggarisnya. Hah? Sama yang kayak bener. takaran masak juga kan ada ukurannya. Oh, gitu 1 ya? sendok teh. Enggak, maksudnya Kalau ini gue juga. Jerry, mata gue Jerry. Jerry. Jereng ke kiri. Jadi bisa nggak tuh, bisa imbang nggak tuh kirim makanannya? Ini sebenarnya mereka nih nggak kembar, mereka cuma adik kakak. Jadi mau disamain kayak gimana sebenarnya nggak bisa sama. Oh, gitu. Kalau ini kita teliti nih pakai mikroskop nggak bakal sama. Tapi Gitu ya? kadang agak naik sedikit sih. Apa itu style? Enggak, emang alis asli aku naik sebelah yang Oh, kanan. iya, iya. Oh, gitu. Jadi Bener-bener, mereka emang ini nggak udah kembar. orang, udah keberapa orang ngomong begitu sama saya. Iya. Lu sesempurna-sempurnanya wajah lu. Coba lihat bener-bener, pasti banyak Iya, kekurangannya. nggak ada yang simetris. Nggak ada yang pas bener sama Iya. Aku aja ideal angle-nya gitu. dari kiri nih. Sebenarnya nggak pede ya kamera dari kanan, bengkak. Oh gitu. Ada Kenapa? dari bawah gimana Gitu tuh? ya? Iya bener. Makanya Lah, kalau ini. ini sadar kamera harus dari kiri. Oh. Bengkak kan harus sakit gigi. Ya. Enggak. Oh, enggak, kirain Apa ya? gigi. Feel-nya gitu loh. Feel. Angle. Apa Jadi benar sih Tapi katanya ada sudut andalan gitu kalau foto? iya ada angle dari kiri. Itu. Iya. Ini dulu, chef ini kan, Kodok. ini dulu Abang None Jakarta. Wow. Oh, dulunya. Abang None Jakarta. Ya kan? Jadi kita berdua ini bergaul dengan hal-hal yang seperti Mbak Popi Ya. jelasin sekarang. Itu udah Angle capek juga foto. tuh, kayak gitu-gitu tuh. Lo bagusnya dari kiri lo, jangan dari kanan lo. Kelihatan temem lo katanya. Kalau gue dulu Abang None karena gue penyusup, mahasiswa bediom, berat di ongkos, nggak punya duit, cari kesempatan buat liburan gratisan, sama lihat cewek-cewek cantik, ikutlah Abang None. Oh iya. Itu. Terus menang tapi kan. Menang, nah menang bonus tuh. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena emang nggak bawa peta, nggak bawa misi. Misinya dari Iseng dalam, aja tadi, iseng menghancurkan dari dalam itu misinya. Lo kayak orang perang lihatnya. Iya. Oke, ini sekarang saya mau nanya lagi nih ke Mbak Jujurli nih. Jujurli, boleh juga dipakai nih Iya, istilah. boleh. Ntar gue pulang ke rumah gue Jujurli. Jujurli. Mbak, ini kan selain makeup artis, ada rias pengantin, Iya. ya kan? Aktivitas Anda kan? Iya. Pertanyaan saya adalah gini, ini kan semua harus punya keahlian. Betul. Dari mana Anda belajar sampai orang percaya lo manggil si yang namanya si Popi aja beres katanya? Nah, itu. Iya. Nah, ini dia yang kita harus memantaskan diri.
Nah, dulu tuh aku kan cuma terima makeup wisuda, makeup perpisahan yang modal otodidak itu. Makeup wisuda? Maksudnya? Makeupin anak-anak yang mau wisuda. Di makeup? Di makeup dong. Buset, gaya amat ya? Iya. Baru tahu. Baru tadi pagi aku makeup wisuda juga. Iya, ini di depan nih ada wisuda, tapi lulusan TK. Bener, gue kaget juga tuh. Gue rame Iya, orang. itu TK. Wisuda, masa di makeup juga TK enggak dong? TK jarang sih SD, udah mulai SD, SMP sampai kuliah. Memantaskan diri, saya senang dengan kata-kata Ya. itu. Artinya tidak semua orang sadar bagaimana dia memantaskan diri. Seperti saya kadang-kadang. Saya juga paling Apa sering. bedanya memataskan diri sama narsis? Kalau narsis itu Beda. narsis itu kagum dengan diri sendiri berlebihan. Bukan memantaskan diri. Memantaskan diri itu kadang-kadang kayak saya tuh Kayak ada kemana-mana- teman kita kan, Joffrey kan narsis tuh. Ya. Iya, iya. Baru orangnya kabur lagi orangnya. Nah, Mbak, dengan bicara 10 menit lah sama Bung Ari ini, kira-kira tampilan apa yang pantas buat Bung di usianya? Kalau bicara soal pantas. Pantas. Ntar lo gue gaya lu ntar. Udah Coba kan? ini ya, masih ganteng nih soalnya ini. Iya, agak-agak garong aja gitu. Garong elit. Garong elit. Iya. Bisa jadi koboi ya. Ini langsung kasih kuda aja. Tapi bisa jadi Pak Haji juga bagus ini. Bisa ya? Pak Kiai, Masya Ah, Allah. bocoran obrolan Iya. tadi kalau Pak Haji. Enggak itu benar. Udah orang-orang soal Enggak, bilang enggak. ini pantas jadi kiai. Iya, udah pantas. Lu nggak bisa bantah lagi itu. Oh iya. Kiai Ini Insaf. yang satu lagi nih bos. Apa tuh? Dia Koboi pasti Insta susah deh berarti. make upnya deh. Susah ya. Bisa, bisa, Kalau bisa. aku gimana? Bisa, Jujur bisa. nih, Jujur nih. nih. Ini dengan kaos yang gini-gini aja gitu, dengan jeans. Kira-kira seperti apa sih tampilannya di usia saya ini? Yang sudah agak uban-ubanan dikit, rambutnya mulai hilang gitu. Kira-kira tampilannya seperti apa nih? Gue mau Iya. berubah nih. Apa ya? Iya rambutnya sih rapiin dikit. Oh, rapiin Chef. dikit. Iya. Harus gimana yang rapi itu gimana? Lu pakai wig. Pakai wig jangan. Gue gak percaya sama lo. tapi udah cakep ada ininya. Ada apa? Jenggot-jenggotnya. Oh, tetap harus Iya. dipertahankan. Pertahankan Oh. aja. Nanti jadi opa-opa Korea nanti. Oh, Kalau gitu. nggak ada jenggotnya. Oh gitu, oke. Terus Iya. bajunya bagaimana? Harusnya kan pakai aku jas atau pakai Enggak sih Ini kalau ini. gara-gara lu hampir jatuh soal panas. Dia peluk lu deh. gimana? Kalau Mbak ngeliat aku mesti gimana? Iya, ini udah enak banget casual ya. Karena kan ini buat hari-hari juga. Tapi kan kalau buat jas bisa buat ke occasion yang lain, formal, semi formal. Kalau buat hari-hari daily begini udah oke banget. Tapi Mbak Popi ini jangan salah loh. Masuk nggak ke wilayah Apa tuh? make up karakter? Makeup karakter belum. Ya itu Belum. tadi Jadi belum kita salah nanya memantaskan juga nih. diri. Iya, lebih ke makeup baru wedding. Nah, yang tadi dari otodidak itu banyak yang minta untuk makeup wedding. Tapi aku ya belum pede karena belum pantas, belum ada pelajaran lebih karena modal otodidak aja kan. Akhirnya untuk memantaskan diri itu, aku akhirnya ikut private kursus ke beberapa MUA di luar daerah juga ada yang di Kan di NTT Bandung, banyak tuh. Jakarta. Tetap kita butuh sertifikat juga dan butuh Oke. lihat langsung karena praktek harus langsung. Jadi kalau misalkan cuma hands-on ya. Jadi Ya. tetap butuh sertifikasi ya. betul. Iya kan? Iya. Mbak katanya kalau Dikasih. makeup artist itu peralatannya sampai belasan juta ya, bahkan pakai Iya. puluhan juta ya. Iya, Si make upnya itu. Make up semua sampai yang apa ya istilahnya penunjangnya juga kamera juga dari kamera juga kita harus punya. Sekarang tuh MUA dibekelin sama kamera-kamera yang lumayan gitu. Oh jadi setelah di make up langsung difoto? Iya, karena kan Ini sekarang hasilnya buat gitu. jualan. Waduh, Gitu. kameranya juga udah 24 juta lebih tuh. Iya, betul. Lensanya Karena udah lensanya. 20 juta. teknologi itu gitu bos. Teknologi itu teknologi ada satu sifat yang nggak bagus. Tahu nggak apa? Ngebohongin orang. Iya. Bohong semua tuh. Iya. Iya kan, gua pernah difoto, mudah banget gua. Kaget. Tapi emang ya, zaman dulu Abang None ya ketika Nah, waktu zaman lo abang None enggak tuh. Masih Enggak asli tuh. ya. Itu pakai, lo tau nggak yang jepret? Kan lu ya. Iya, Nunggu- iya. Nunggu panas dulu baru jadi. digital bag namanya itu. Yang Iya. begini-gini bukan sih? Iya. Tapi zaman dulu Oh, memang ada gitu. None sudah cantik. Bangun pagi kita ngeliat kan pagi-pagi tuh. Pada saat dia belum Iya. mandi tuh udah cantik tuh ya. Terus di make up sama Sake dulu namanya. Nama make upnya Sake. Memang jadi tambah cantik luar Gitu biasa. ya. Jadi Iya. pekerjaan ini pekerjaan jasa yang memang berpahala, membuat orang menjadi cantik dan bahagia. Iya, Mbak, benar. kenapa nggak mempelajari make up karakter? Untuk sekarang Makin laku soalnya iya, tapi belum butuh di dalam
di daerah sini masih belum banyak gitu. Jadi potensinya atau kesempatannya ya udah di makeup pengantin gitu, gitu ya. fokusnya gitu. Tadi sempat disinggung sama Poppy belum pede untuk makeup pengantin. Kenapa nggak pede sih? Karena waktu itu belum belajar, belum punya ilmu lebih gimana caranya makeup pengantin. Kalau misalkan kita mau asal-asalan aja, Bisa marah juga orangnya ya. ya kalau kita asal-asalan sih bisa kan udah ada modal sendiri karena makeup sendiri udah bisa. Tapi untuk ke pengantin ngerasa belum pantas gitu, karena belum Ada punya nggak pengantin yang pendidikannya. marah, kecewa gitu? Kok gue jadi Enggak. jelek, gue mau dipajang nih gitu. Alhamdulillah enggak. Nah, bagaimana Enggak ya? membuat harga atau rate saya? Ini rate saya segini. Karena saya waktu Asian Para Games saya ngelihat bahwa makeup untuk panggung atau makeup untuk penari-penari yang ada di stadion yang jaraknya jauh, Jauh banget gitu, ya. itu beda dengan makeup yang untuk pengantin gitu. Ya. Itu cara menghargainya bagaimana? Ini rate saya segini. Kalau rate artis itu segitu, untuk panggung segini. Iya. Itu gimana? Kalau aku Kalau dibedain ukuran. produk sama tekniknya. Oke. Kayak misalkan aku makeupin wisuda. Wisuda ini sebenarnya sekarang udah jarang banget aku ambil. Nggak, tapi saya baru tahu tuh wisuda pakai di makeup. Pakai dong, kan buat di foto nanti di Lah posting. iya, orang nikahan juga perlu Iya. di makeup kan. Juga kan wisuda kan nggak satu orang. Pagar ayu, pagar Aku bagus. pernah makeupin 10 Makeup. orang, 11 orang dalam satu waktu bisa. Oh ya? Ya itu dulu waktu pas zaman-zaman Ini awal. wisuda kampus juga. Kampus, iya, anak-anak kampus. Buset. Kita biasanya dipanggil ke satu Itu hotel, mahal mereka ya udah bayarnya? kolektif. Kalau wisuda biasanya nggak terlalu mahal. Karena kita kan borongan ya, jadinya bisa deh segini gitu. Dan produknya juga pastinya beda, tekniknya juga beda. Bedain makeup 2 jam sama setengah jam pasti beda. Iya, iya. Oh ini makeup gitu. basic aja ya. Basic dan maksudnya fresh aja gitu. Kalau pengantin kan lebih ke detail, lebih ke tahan lamanya juga. Makanya kalau pengantin kan banyak tuntutannya tuh. Mesti kelihatan anggun, Ya. kelihatan gimana. Pangling Mbak, gitu. ini kalau soal konsumen Indonesia kan, Iya. pencitraannya, citra yang tercipta itu adalah cantik adalah putih. Padahal buat saya coklat juga bisa eksotis Iya. atau bahkan hitam yang kusem-kusem kalau dimengkilatin juga bagus gitu kan. Nah, apakah ada Iya. konsumen yang sadar bahwa aku ini kulitku hitam, agak-agak kusem gitu, bisa nggak dibikin glowing tapi tetap hitam gitu? Bisa. Bisa ya? Ada nggak yang begitu? Bahwa Kalau pengantin itu kita kan di sini banyaknya hijab nih. Mungkin kalau yang di luar Serang banyak ya yang non hijab gitu, yang nggak pakai hijab itu kan bener-bener harus sama nih muka sama leher. Nah kalau pakai hijab itu biasanya kalau misalkan kita pakai dengan warna tone-nya sama dengan kulit dia asli yang tan atau yang agak sawo matang, itu nanti akan gelap banget karena kan hijabnya warna putih. Oke. Itu kenapa kita harus naikin tone warna dari kulit aslinya kayak gitu. Kecuali yang nggak berhijab kita bisa samain tuh rata, dia coklat aja bagus banget, keren gitu kan. Tapi kalau misalkan yang di sini fenomena yang ada itu rata-rata dinaikin bisa sampai 2 tingkat tone warna dari warna asli. Waktu Anda makeup pengantin atau siapapun yang ada kepentingan untuk bertemu publik lah gitu kan, Iya. untuk ditampilkan ke publik, ke orang banyak. Anda menyarankan soal warna pakaian dan model pakaian nggak? Kalau warna enggak, biasanya mereka udah nyiapin sendiri gitu. Karena kan maksudnya aku cuma makeup bukan fashion designer atau fashion stylist. Tapi nggak nyutuk gitu. Kadang-kadang saya pernah dengar gini, aduh Mbak sayang bajunya warnanya ini karena nggak cocok sama makeupnya. Ada yang gitu tuh. Kalau sekarang makeup lebih ini ya apa ya natural. Jadi mau dipakai makeup pakai baju apa aja dia bisa masuk Harus warnanya. Iya. Lebih ke kalau dulu kan ya zaman-zaman aku 2014 tuh baju hijau, ini eyeshadow hijau, bener-bener hijau. Baju biru Jadi eyeshadow matching biru, gitu ya? matching Iya. gitu. Oh, gitu. Baju ungu, eyeshadownya ungu. Kalau sekarang nggak, mau pakai baju apapun makeup tetap natural. Si Bapak, Joffrey mana Joffrey? Joffrey, kalau Joffrey matching deh, matching. Bapak, ini mau nanya nih, ini soal hijab ya, soal Iya, hijab. iya, iya. Kemarin rame soal Rehana yang Dinkes Lampung itu. Itu kan hijabnya tinggi itu style apa ya? Ada nggak mazhabnya gitu? Saya nggak tahu. Style yang tinggi pakai itu Iya. pakai peci atau gimana? Bos, Hah? itu yang disebut dengan Borobudur style. Baru bundur. Tapi Prambanan nih. kita nanya sama Prambanan. ahli dong. Iya. Apa ada style begitu? Mungkin di dalamnya ada kelapanya atau mungkin ada Gue sering lihat kalau lagi ke resepsi itu teman-teman gue udah pada gila. Hari Candi Borobudur tuh tinggi amat nih. Iya, apa itu? Nggak Apa ada sih, itu ganjalannya lebih apa ke sih? style sendiri. Bisa mungkin ini ya, apa sanggul-sanggulan rambut palsu itu kan bisa mungkin di sini. Atau ciput yang aku juga nggak tahu gitu Ciput itu apa. apaan? Ciput itu daleman kerudung.
inner hijab. Tapi ada emang style yang setinggi itu? Nggak ada. Nggak ada juga. Itu ngarang ya? Ngarang, itu style sendiri. Dia penciptaan tren itu, trendsetter itu. Mbak Ya. Popi, apa gimana ya? Jilbab tuh gimana ya? Kok jadi model-model gitu tuh gimana sih? Banyak, ya kan. Apa itu ya? nggak apa-apa gitu? Eksperimen. Lebih ke mempercantik diri nggak apa-apa. Kayak misalkan aku bikin tutorial hijab nih, yang penting ya aman, rambut gak kelihatan, terus juga masih kalau yang mungkin Ya kalau kayak gini kan simple, enak liatnya. simpel, iya. Kalau ada yang kayak tower gitu, dia Iya. keluar dari mobil udah repot bos. Iya benar. Mending kayak tower, kayak pocong. Ada tuh. Sampai ngempel-ngempel gitu. Iya mungkin Bener. biar Ada viral orang juga yang sih. lucu-lucu doang. Iya. Apa memang di experience, apa eksperimen kita nggak tahu. Nggak tahu Kan gitu. motivasinya Tapi sih apa sah-sah gitu aja, ya. sah-sah aja silakan Sah-sah aja. silakan. Cuman kadang-kadang saya bingung apa nggak repot ya gitu. Iya. Mungkin Itu, biar Mbak. kelihatan tirus kali pipinya. Gitu. Bisa menyarankan nggak ke orang yang pakai gitu, Mbak jilbabnya jangan kayak gini gitu. Hah? Kalau saya yang make upin, saya arahin, saya pakein hijab juga. Iya, Tapi kan iya. kalau orang lain kita kasih saran belum tentu mau nerima gitu. Oke Mbak Popi, ini kan kalau make up, model make up, artis, rias pengantin, ini kan perlu modal yang nggak sedikit nih, ya kan? Materinya, produk-produknya Iya. gitu kan. Itu mahal nggak sih? Nah, kalau kayak private kan kita bisa 1 kali pertemuan kan, segini, sekian gitu. Tapi kalau untuk produk kan kita bisa nyicil. Kalau misalkan lagi punya rezeki, kita beli foundationnya brand ini. Kalau kita lagi punya rezeki lagi, jadi dia kan nggak harus dibeli dalam satu waktu. Jadi Oh, bertahap aja. tergantung kebutuhan ya? Ya, tergantung kebutuhan gitu. Kenapa Jadi nggak minta endorsement? endorsement ada juga. Ada juga? tapi kan nggak semua produk yang kita mau pakai semua di endorse gitu. Oh, oke, Ada beberapa oke. aja Enggak, kayak saya juga misalkan suka blush on mikir aja, gitu loh. lipstick aja. Ini tukang makeup modalnya mahal banget Iya, ya. lumayan. Bawa satu tas begini, isinya wow mereknya macam-macam iya. gitu loh. Tapi gue memang punya hobi sih. Kalau ke mall itu suka lewat-lewat bagian-bagian parfum sama mbak-mbak yang suka ngeres-ngeres itu. Enak main dilihat, cantik-cantik tuh nggak lo? Halo. Agak lain ya hobinya ya. Iya, aku sengaja gitu. Agak Gila, lain gila memang. nih. Sosok nanya, ini parfum berapa? Padahal nggak beli kan, nggak punya duit juga gitu kan. Terus nanya, cuma buat lihat mbak-mbaknya karena emang jago-jago loh ininya. Iya. Apa? Ya? Make upnya jago-jago. Terus mbaknya wangi-wangi kan, enak. Karena makeup tuh salah jadi satu ini juga terinspirasi tahu gitu. apa kayak kita kita datang ke satu tempat atau undangan itu juga bentuk kita mengapresiasi, menghargai orang yang mengundang kita juga. Masa kita mukanya kucel nih? Tapi gini Contohnya nggak, Mbak? datang ke Ada podcast nggak? sini kan? Iya. Ada nggak pengaruh psikologis? Misalnya gini, saya mau di make up nih, gue lihat dulu yang mau make up nih. Buset nih, begini amat orangnya. Nggak ada yang lain nih. Tapi kalau misalnya nongkrong kayak mbak nih, nah ini nih kayaknya oke nih. Karena saya ngeliat yang mau make upin saya, Ya. cantik, ini bersih. Nah ini cocoknya oke nih kayak Saya gitu. pernah nganterin bini Nah, kan. gue nanya dia, bentar Iya, dulu, iya. ya kan? Lu Iya. ngomong apa? Gak aku mau ceritanya. Iya intinya itu dia walaupun kita cuma tugasnya bikin cantik orang, tapi setidaknya kita harus cantik dulu gitu. Jangan Iya, sampai maksudnya asal-asalan banget lah. Minimal rapi, wangi gitu kan. Nggak harus dandan full, enggak. Jadi yang di penting makeup rapi juga pede aja. ya? Ya, yang di makeup pede, terus kita juga pede. Aku pun kalau misalkan make upin orang dengan wajah akunya kucel, kayak orang nih nanti takutnya nggak trust sama kita, nggak percaya kok yang make up ini aja kayak gini. Nanti muka aku jadi kayak gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan ngelihat kita udah enak duluan, dia yakin gitu. Beautician. Padahal, Ya. padahal belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu make up-nya juga sempurna kan. Iya. Tapi kadang ngelihat Yang penting Mbak Popi meyakinkan atau ngelihat dulu. sosoknya, aduh asik nih orangnya gitu. Iya. Saya pernah kan nganterin istri kan, Gimana? nanya sama beautician gitu ya. Karena saking asik dan saking penasaran, akhirnya keasikan ngobrol, malah dijambak saya. Dijambak gara-gara keasikan nanya sama beautician. Aduh apaan sih gitu loh. Jadi gue kapok loh deket mereka tuh kapok. Iya. Enggak, itu sebenarnya Itu. takut lama-lama chefnya ikutan makeup juga. Bukan. Itu dijambak makanya. Bukan itu sih. Bukan. Emang bokin lo aja. Yang mana? Gitu. Ada. Bener dijambak loh. Kalau kita mau ramah ya, asik dong nyaman sama cantik. Wah, gitu. Enggak, kalau saya ada pengalaman lucu nih. Jam 3 pagi mau live nih. Program direkturnya itu tuh beliau tuh yang itu tuh, program direkturnya. Ini udah teriak-teriak buruan deh bentar lagi live.
Ini saya ragu-ragu nih gue make up begitu pegang apa namanya spons ya. Mau ini ke muka, tangannya kukunya hitam-hitam. Gue bilang, iya. Mas, bentar lagi deh. Udah ilfil duluan ya. Karena ada 2 nih, satu lagi dalam hati gue nih. Lihat tangannya hitam begitu gimana mau make up coba? Iya. Ya kan? Kita kan jadi nge-pair juga, waduh jerawatan ntar nih gitu. Iya. Itu pengaruh ya? Iya pengaruh. Jadi benar-benar harus bersih lah, minimal bersih. Kita enak dilihat, biar orang juga nyaman gitu di make upin sama kita gitu. Jadi make up itu bagian dari services ya? Make up bagian dari gosip. Maksud lo? Jadi kalau di TV tuh di ruang make up, nah itu tuh gosip artis nomor 1 valid di situ sumbernya. Lo mau tahu harga artis berapa di situ? Apa namanya? Ini gue bilangin ya, tadi gue ketemu si ini nih. Itu ruang make up tuh. Iya. Itu tuh harga sekali semalam berapa? Gitu. Harganya tarifnya berapa? Terus yang make up gak kelar-kelar, ada soal dan nengel ya kan? Ya belum. Iya. Masih gitu. Kalau di ruang artis make up tuh di TV, gue tutup pakai kapas tuh. Kira makanya gue tutup kapas, gue nggak mau gibah. Gitu ya. Emang bener, iya manusia namanya gak aneh-aneh ya. Yoi. Aneh-aneh manusia. Harga artis berapa? Itu ada di Yang situ. paling kesel gini. Lo duluan deh, Mbak make upin dia dulu deh. Gue lagi ngobrol asik nih. Iya. Sementara live-nya tinggal 10 menit lagi. Marah bos gua. Kasihkan Kayak gitu. ngobrol. Ya kan? Tapi emang perlu sih ngobrol kalau Iya. lagi make up Cuman daripada kan diem-dieman kalau banget di ya kan. Di dunia televisi kan Beda itu kan obrolannya kita, ya. Bukan beda apa? On time ya Terdesak waktunya. dengan waktu Iya. kan. Kadang-kadang ini bos ini floor director gua kan galak dulu. Ya kan? Dia udah marah-marahin mulu gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, terus gini Mbak. Dengan profesi sebagai seorang entrepreneur sejati, perempuan lagi, Iya. cantik lagi, nggak takut tuh kemana-mana. Kan ada yang Ada yang godain gitu. enggak lah, alhamdulillah sudah mengimani diri. Memagali diri. Membentengi diri ya. Kadang-kadang harus malam juga kan. Iya, kadang kalau misalkan pernah make upin 2 pengantin dalam sehari itu berangkat dari rumah bisa 1:30, bisa jam 2. Pagi. Ya, Hah? pagi, dini hari. Karena kan kita harus ngejar 2 lokasi. Wah jam segitu gue lagi cari jengkol di pasar. 1:30. Dia udah bangun pagi. Aduh. Ya, itu dia makanya pejuang subuh. Nah, Pejuang itu benar subuh, disebut iya, iya. pejuang Pejuang subuh itu subuh, benar. ya? Ya, pejuang subuh karena Kalau jam Bung segitu. Ari, orang lari pagi dia pulang pagi. Kayak gitu kan. Tapi kerja, Ya, ya, kerja. Kerja di klub. Kerja di klub. Kan banyak juga pekerjaan di situ, Iya, benar. iya, iya. Jadi aus gue. Kacau lu. Ngejatuhin gue dari tadi gue liat nih. Mbak, tadi kan saya tanya itu ya. Harus pulang malam atau pergi malam Iya. atau pagi sekalian. Security pribadinya gimana? Selain tadi sudah diselimuti dengan iman yang Iya, dibentengi diri. Iya, alhamdulillah kalau misalkan suami lagi libur dinasnya pasti nganterin. Termasuk hari udah ini kan dianterin berkeluarga? juga. Udah, alhamdulillah. Nggak nyangka lu. Kirain belum. Udah Oh, punya, udah punya suami. Udah punya suami? Iya. Jadi suami yang Jadi anterin. suami yang nganterin nih? Nganterin. Hari ini juga nganterin. Mau suaminya? Mau. Harus mau dong. Nggak cemburuan tuh suaminya. Enggak, alhamdulillah. Asik banget punya suami kayak si Mbak ini ya. Iya kan? Sabar. Iya. Emang siapa sih suaminya? Suami aku ada tuh. Hah? Oh ada. Oh, saya dengar polisi ya? Iya, polisi. Pantes aja, waduh. Jadi pengawal pribadi. Iya, kemana-mana kalau misalkan lagi libur pasti nganterin. Nggak pernah enggak. Pernah nggak misalnya digodain? Ya macam-macam ya. Suami gue polisi nih. Enggak, mereka udah pada tahu. Udah pada Jadi tahu. sebelum dikasih tahu udah mundur dulu kayaknya. Iyalah pasti. Boleh dong dikenalin. Boleh, Ya, boleh. Mas, masuk mas. Aku Nih. panggilnya Pak Lici. Hah? Pak Lici. Apa tuh polisi? Polisi kan, Oh, jadi polisi. nama Pak, ininya aduh. manjanya Pak Lici. Ini. Ya. Mbak geser lo berbagi dengan Pak Lici nih, Pak Lici. Ya. Ini boleh tinggal tarik aja, asik. Ini Pak Lici katanya nih. Iya, Pak Lici ya. Pak Aduh, Lici. Mas, namanya siapa? Mas? Ferdias. Ferdias. Iya. Oh iya, Sob Poppy Ferdias. Iya. Ferdias kok kayak nama-nama Amerika Latin ya? Sama Spanyol. Benar Spanyol. Dias. Bener Spanyol nih. Mas polisi ya? Iya, polisi. Mas Hitachi ya?
Kok Hitachi? Hitam tapi Cina. Iya benar. Iya loh. Lo belum kelar nanya lu. Ya Allah. Dapat lagi Hitachi. Tembak lo ntar. Ini Mas, Siap. tadi si Nyonya ini ngejelasin kemana-mana aman karena selalu dikawal. Iya. Sedangkan Mas punya profesi sebagai polisi. Polisi. Ngebagi waktunya gimana antara kesibukannya Nyonya sama kesibukan Mas melayani masyarakat kan? Iya benar. Nah itu gimana Mas? Ya intinya kalau udah ada panggilan negara, ya kemungkinan dia berangkat sendiri. Cuma kalau misalkan kalau kita lagi libur, ya insya Allah bisa diantar. Gitu ya? Iya. Boleh lo kasih tau lagi berangkat sendiri. Kenapa? Kita mau jadi polisinya. Bodyguard ya, bodyguard. Bodyguard, udah kayak film bos, Bodyguard. Ada filmnya Bodyguard gitu kan. Kevin Costner ya kan, Kevin Costner kan. Jadi bodyguard. Mas nggak takut? Lu jangan mangap gitu, biasa aja. Kayak pernah ngeliat orang cantik. Pak polisi nih. nggak takut apa khawatir punya istri kece begini? Kalau- Kan otak laki-laki sama. Sebenarnya kalau takut sih takut, cuma kan saling percaya aja sih. Saya percaya. Percaya. Ya. Pasti dulu awal-awal begini terus ya. Lagi di mana? Kamu di mana sama siapa? Kemana aja? enggak Ngapain juga aja sih. gitu? Enggak juga karena emang kalau misalkan lagi Saling ngabarin. kalau misalkan Atau sebaliknya dia- Mbak yang begitu. Ini dinas beneran nih. kebanyakan cewek yang kayak gitu ya. Iya bener. Iya. Ini dinas sama dinas nih. Jam berapa sekarang? Iya. Coba share lokasi ya. Sherlock. Sherlock. Tapi ya sampai sekarang ini sih enggak sih. Maksudnya Enggak ya? kita saling support kan, saling intinya kalau dia lagi kerja, saya lagi kerja ya saling ngabarin kan termasuk bentuk Iya, iya. support juga sih. Iya. Biar Tapi yang- ini ya Mbak atau Mas nggak tahu ya bahwa kadang-kadang ngabarin tuh basa-basi loh. Biar nggak Kalau lagi berantem gimana? Kalau lagi berantem masih bisa profesional? nggak? tembak-tembakan udah. Kalau berantem kadang kita berantem pada saat itu aja. Harus selesai hari itu juga. Hari Hari itu itu. udah harus. Nggak lagi model kayak Mas kita ini nggak mungkin berantem yang aneh-aneh. Potongan kayak begini, ini polisi bagus nih. Iya. Iya kan? Hitachi lagi. Iya kan polisi bagus apa? Potongannya sih potongan bijak nih potongannya. Ya kan? Amin, Justru amin. mbaknya nih yang gila ntar nih. Kalau lagi ribut Mbak mau nanya, Mbak ngecek teleponnya HP dia nggak buka-buka? Enggak. Enggak. Iya, Enggak, dia juga karena- enggak. Karena kita saling percaya aja sih. Saling percaya. ya. Jadi penting itu saling percaya. Karena dari dulu sih dari zaman pacarannya Dari nggak zaman pernah pacaran. yang ngecek handphone. Atau pacarnya udah lama kali. Pacarannya kita dari kelas 2 SMA sampai Wah, sekarang. lama juga Dari ya. 2005. Dari 2005 sampai Kalau teman sekarang. saya tuh nggak bisa kelamaan dia pacaran. Nggak bisa lama-lama disahkan. Lembut langsung, malah sahabat. Itu pengalaman yang ngomong sendiri tuh, pengalaman pakai topi tuh. Ini teman gua saling nuduh. lembut. Iya. Mbak, ini kan suaminya polisi, Ya, berarti sibuk kan? lumayan. Iya kan? Iya. Si Mas juga istrinya seorang entrepreneur kan, ya kan? Pasti sibuk juga. Dan kadang-kadang Sabtu Minggu juga sibuk kan, Iya. pengantin lah apa segala macam. Kebanyakan Sabtu Minggu sih sibuk. Itu harmonisasinya gimana caranya tuh? Harmonisasinya kalau misalkan kita ada waktu luang ya nyempetin buat ini aja. Quality time. Pernah nggak quality time sampai nggak ada gitu? Pernah? Enggak. Kayaknya nggak ada deh. Nggak Kayaknya pernah. seminggu tuh harus ada deh. Seminggu sekali Gitu tuh ya. harus ada. Kalau nggak salah satu pasti udah meriang Ya gitu intinya kalau quality time tuh di rumah juga Ya, bisa nonton jadi drakor. quality Iya, time benar. sih. Nonton Nggak drakor. mesti Quality time keluar. lu nggak harus keluar Ya, kan? nggak mesti keluar. Iya. Ini bagus nih, gue demen nih. Kadang Sama- di rumah juga kita masak ya, masak bareng. Masak. Ini chef juga loh di rumah. Oh, iya. Chef di rumah. Chef di rumah tapi Oh punya hobi masak? Ya, hobi masak. banget tapi masak. Wah top juga. Jadi aku nggak bakal kelaparan. Yang masak bukan Mbak, Mas. Kebalik. Jadi Kembali. Aku sesekali masak, tapi kalau buat yang lebih sulit-sulit dia bisa masak sendiri. Apa aja Mas? Contoh Ya, masakannya yang suka cuma di- masakan daerah aja sih. Ada khas Serang. Ada. Germasem, pernah dengar Germasem. nggak? Garang asem. Kalau Germasem. orang Jawa itu garang asem ya. Garang asem, dia Kalau orang bisa. Serang germasem. namanya. Germasem. Ya, itu khas Serang. Iya. Orang Jawa kan kalau garang asem tuh dipakai daun. Daun pisang. Kalau kita enggak. Apa tuh? Jadi langsung aja dimasak kayak sop gitu. Oh gitu. Ya, Tapi pakai belimbing juga ya. Pakai enggak, kita pakai asem. pakai Pakai asam. Kalau garang asem kan pakai belimbing ya. Iya. Nah iya. saya pernah di satu saat saya jalan-jalan ke Serang sama teman-teman, pulangnya lapar lah. Kita mampir di kayak pinggir jalan gitulah pakai kuburan. bukan
Habis itu ke kuburan. Ini belum habis itu tuh. Begitu lu telepon baru pada ke kuburan semuanya. Nggak tahu nggak ada apa-apa di kuburan. Takut-takutin aja lu. Jadi itu ada restoran khas Serang. Khas Serang. Bandeng apa? Pecak Bandeng. Sate Aduh, Bandeng. Pecak Bandeng. Pecak Itu Bandeng, top sate banget tuh di Serang tuh. Bandeng. Pecak Iya. Bandeng. Kalau di sini Di pojokan tuh apa namanya? Iya. yang di Apa tuh? Kapan dong kita ke sana? Yang sampai pagi tuh. Jangan ngembeng aja. Di mana? Itu kita udah jalan 1 malam loh. Berhenti situ tuh. Udah enak banget. Pecak Bandeng pojokan di mana ya? Di Serang dulu nggak tahu tempatnya. kalau gua. di Serang tuh Agak banyak banget halu. sih. Agak Banyak halus. banget. Iya. Bukan halu. Apa tuh? Ini sama bos juga. Oh, gitu. Sampai bos, kapan kita kesana lagi gitu. Pojokan di mana ya? Sawah Luhur. Ya, Mungkin ya, mungkin. Iya, sama. heeh. Yang mau ke arah Banten kali ya ke sana ya? Ke arah ke Enggak, ini ke arah pulangnya. Kita dari Kesultanan. Oh iya, 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 iya. itu Sawah Luhur. Benar ya? Pecak Bandeng. Yang ada di sawah-sawah, saung-saung gitu ya. Iya, pokoknya di pojokan gitu lah. Iya, iya. Iya, itu Taunya gitu emang ya. itu ciri khasnya, salah Iya, satu ciri khas Serang ciri sih di khas situ, Serang. Pecak Kenapa? Bandeng. Dekat kubur nggak? Ikan hiu. Nggak ada ikan hiu. Cok, Bandeng ikan hiu lagi. Pecak hiu. Habis pulang ngecharge. Iya benar. Gitu. Makan di situ, aduh top banget. Bisa Iya. masak gitu, Mas? Bisa. Wis. Ya, Pecak ayo Bandeng. kita main ke rumah. Mas Tapi ada departemen apa polisinya? Kalau saya di Polres Serang, cuma di bagian intelnya. Intel. Iya. Oh, pernah jadi tukang bakso? jadi orang gila. Jadi orang gila. Jadi Oh, orang jadi orang gila Iya. pernah gitu ya. Intel bos. Iya, kenapa hubungannya? Ya bisa jadi tukang bakso. Nyamar. Bisa jadi Oh, bilang dong Iya. nyamar. orang gila nyamar. Pakai seragam lah. Gue udah Pakai seragam. serius lo tau Jadi tukang bakso. soalnya hari-hari nggak pakai seragam Nggak begini pernah aja. pakai seragam. Kayak gini aja. Iya, dinasnya. bener ya. Ya. Gitu ya. Tiap hari gitu. Teman-teman saya yang di Intel tuh setiap hari ada yang gondrong lagi. Ya, Iya, iya benar juga. Bawa becek nggak? Bawa sih. Coba gue liat tes dulu nih. Beceknya itu apa sih? Depan gue kayaknya udah mesti dihajar juga. itu istri pertama kayaknya. Iya. Itu isi Isi- Dibawa dimana- kemana-mana, kemanapun kan. harus dibawa. Tapi kalau di rumah nggak sembarangan dong Terus naruhnya. naruhnya di mana? Ada di ada. Ya, ada deh. Nggak boleh tahu. Nggak tahu juga. Nggak, kalau ada tahu lu kena kan. Temen, kita tanya dong. Tipe beceknya apa? Enggak sih Mas tahu. Kalau gue kan musuhan sama lu nih, agak rendah. Kalau gue kedor kan nggak enak. Tembus kursinya ntar sana. Iya. Kena pohon kelapa susah. Oke. Ini pasangan serasi ya. Amin. Asik sih. Iya. Cowoknya sabar. Ceweknya juga matang. Insya Allah. Enggak, si mbaknya juga potongannya potongan bijak juga nih. Kalau dilihat dari auranya, aura yang ya nggak emosian juga sih. Iya. Iya, Iya, kita iya. hampir jarang banget ya. Jarang banget sih. Apalagi waktu awal-awal nikah sih mungkin masih ego ya, Iya, ego sama-sama sama-sama muda. tinggi. Setahun pertama lah, tapi semakin kesini semakin enak malah. Gitu ya. Jalanin, maksudnya Malah- udah nggak ada marah ya. Iya, seringnya bercanda. Bercanda Banyak. mulu Kayak temen sama gitu dia ya. mah iya. Kayak kita kalau lagi mau tidur aja pasti ada ritualnya udah. Oh gitu ya. Iya. Kayak apa tuh ritualnya? Tapi emang bercanda terus sama Nggak dia pengen tuh. belajar juga saya nggak ada ritual tuh. Saya kalau mau tidur angkat tuh ke tembok, saya ke tembok. Mbak, jempolnya bau nggak jempolnya? Kenapa emang? Enggak, kalau dibuka sepatu jempolnya bau nggak? Enggak, Enggak ya? enggak. Nah, lu nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, nanya dong. Nanti istri. Ya. Kalau udah suaminya udah marah-marah, kayak nyempol bau ah gitu. Apalagi pakai ritual di kamar, wangi semua udah. Iya kan. Ini ngomong-ngomong sepatu nggak capek Pak? Enggak, ini nyaman. Ini dipakai jalan-jalan ke mall, kemana juga nyaman. Iya. Nyaman ya? Nyaman. Udah biasa ya? Nggak Udah pegel-pegel? biasa. Memantaskan diri. Mantap. Biar matching sih sebenarnya. Dulu zaman saya muda dulu, rambut gondrong, sepatu hak, celana cut bray. Nongkrong di mana? Taman Lawang. Ya salah satunya Taman Lawang. Salah satunya. Pasti ada Susi situ kan. Susi, Dewi, ada Taman Lawang. Bercanda aja bawa boneka kan gitu, nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman pada bilang, "Ri, lo pakai sepatu gel pulang lo naik taksi ya." Kenapa? Jangan naik bus lo. Emang kenapa naik bus? Berantem lo sama orang-orang diinjek-injekin sama lo keinjek ntar. Begitu dulu saya digituin. Sakit ya. Haknya Lancip soalnya. zaman dulu Iya. saya kan hak. Pernah nggak dulu lihat cowok-cowok tuh hak? Iya. Ada ya. Itu zaman saya muda dulu, zaman dia juga nih. Tahun 70-an gitu ya. 70-an. Zaman Jakarta bersih tuh. Yoi. Kan celananya cut bray tuh. Nyapu. Kesapu Nyapu. semua ya. iya. Jadi ini ngobrol-ngobrol hari ini asik narasumbernya. Pasangan yang ideal, bagus nggak pernah berantem, mau tidur aja pakai ritual. Nah,
Saya nggak tanya ritualnya apa, nggak boleh kasih tahu. Pasti seru ritualnya nih, ya kan? Tapi nggak boleh kasih tahu. Nah, ini ngomong-ngomong gini nih, si Mas ataupun si Mbak, tolong sampaikan pesan-pesan kepada yang nonton nih, bagaimana sih hidup yang ideal sebagai suami istri. Padahal satunya polisi, satunya entrepreneur, dua-duanya sibuk, tapi nggak ada masalah. Ya kan udah 10 tahun lebih kan sama-sama. Nah, tolong aja ngomong kamera Mas atau Mbak. Oke. Resep perkawinan lah gitu kira-kira. Saling ngimbangin sih ya. Ya. Jadi mau apapun profesinya saling mengimbangi. Terus tadi sih kalau aku sama Pak Lici ya itu enggak ya nama. Ini Pak Lici. Iya, panggilannya Pak Lici. Pak Lici ya, Netizen Pak juga Lici. manggilnya Pak Lici. Itu ide dari mana Pak Lici? Karena aku Banyaknya punya teman, sih ya. punya teman dia suka manggil aku Pak Lici dan Bu Lici gitu. Oh, ini Bu Lici. Ya, jadi akhirnya ke bawah keseringan, keseringan Bukan Pak Bu Lici. Jujurli. Bu Lici, iya. Itu sih ngimbangin. Terus juga kalau saran aku ya maksudnya mungkin sesekali yang ngecek HP ya, itu kepercayaan sih kalau kata aku. Mendingan nggak usah lah gitu. Kayak aku aja nggak pernah dicek dan aku nggak pakai Daripada sakit hati kita masa ngecek deh. Jadi nggak pakai pola-pola, udah saling kepercayaan aja. Kalau misalkan emang ngapa-ngapain juga pasti bakal ketahuan kok gitu. Jadi istilahnya nggak Iya, usah. Kalau ketahuan gimana? Misalnya ketahuan. Apa? Ya itu becengnya keluarin aja. Intinya enggak sih. Yang mana nih? Intinya kalau sebenarnya kalau pengen hidup tenang sih intinya satu sih, positive thinking aja. Ya, positive thinking. Ke semuanya, nggak cuma ke keluarga, ke lingkungan sekitar juga harus positive thinking intinya. Dan itu udah perjanjian awal tuh ya. Iya. Joffrey begitu. Ya, alhamdulillah Ya kan? enak Ini- jalan ini juga. Aduh, gawat dia nih. Ini parah nih. Bukan, Ya. itu si Joffrey itu, dia kalau pulang, istrinya ambil handphonenya. Wah. Siapa nih? wah. Lu siapa? Lu nyanyi di mana lu? Nah, Kayak ini gitu. kan kepolisian sekarang sedang disorot masyarakat. Bagaimana Ibu bisa menjaga citra polisi itu tetap menjadi baik dan sahabat masyarakat? Ya, sebenarnya tugas menjaga kan dari pihak ini ya, palicinya. Cuma kalau dari kita ya menampilkan sebaik-baiknya aja. Apa adanya juga sih kalau aku nggak dibuat baik, nggak seolah-olah baik, tapi apa adanya aja tapi jangan sampai mencoreng gitu. Kayak misalkan kita harus jaga sikap juga. Kalau misalkan kayak lagi gini kan lagi sipil gitu. Tapi kalau misalkan udah pakai seragam Bayangkari, ya itu kita yang dipegang nama baik suami gitu. Oh, ibu juga anggota Bayangkari ya? Iya. Otomatis Otomatis ya? otomatis. Waduh. Jadi kalau misalkan lagi pertemuan ya harus jaga sikap pastinya di sosmed juga gitu, nggak boleh. Ya itu dulu kan pernah ada viral joget-joget apa segala macam, itu jangan Gitu gitu. ya. Kalau misalkan memang mau bikin TikTok apa segala macam, pakai baju sipil aja deh, baju bebas aja gitu, nggak usah bawa-bawa atribut. Oke, Pak Lici, terima kasih nih Pak Lici. Iya, Aduh, ikut-ikutan nih. makasih juga. Udah hadir soal panas. Bu Lici juga. Udah Jadi terima pengen teh lici saya. Teh lici. Teleci Ada- kali. Teleci, ya. Teleci. Macam-macam. Macam-macam manis. Ada aja nih. Ntar di bawah pesen. Joffrey, Oh iya. lu denger tadi kan kita ngomong? Siap. Jadi udah nggak usah percaya handphone, percaya aja. Siap. Berusaha. Dia yang meriksain. Oke. Oke, demikian jumpa kita. Terima kasih kepada narasumber-narasumber yang luar biasa. Ingat ya, Ya. perkawinan itu nggak gampang. Tapi kalau ada saling pengertian, positive thinking, dan lain-lain, aman-aman aja. Contohnya nih, Pak Polisi dengan Ibu Polisi. Oke, saya Aris Sudarsono, Bapak Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Fahri Prabu. Sampai jumpa di Soal Panas episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar terus nih. Balik saja. Yoi deh. Kini lagu Betah sofa panas. Yo, sofa panas. Yo, bikin gemas. Sofa panas. Yo, sama ganas. Sofa panas. Oi, jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemah. Oh, sofa panas. Pecah tuh drum deh udah deh.